Saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah viral di kota Cikarang mengenai seorang HRD yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa para karyawan wanita untuk memenuhi hasrat bejatnya. Hal ini dilakukan dengan iming-iming agar mereka bisa memperpanjang kontrak kerja di perusahaan tersebut. Tapi sebelum kita melanjutkan cerita, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas kisah lengkapnya. Dewi, seorang gadis desa berusia 20 tahun, memutuskan untuk merantau ke Cikarang dengan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehidupannya di desa yang terbatas tak memberikan banyak pilihan, dan melihat tetangganya yang pulang dengan cerita sukses dari pabrik-pabrik besar di kota industri, Dewi merasa terpanggil untuk mencoba peruntungannya. Dengan bekal ijazah SMA dan semangat yang membara, ia meninggalkan keluarganya yang sederhana di kampung. Meskipun berat hati, orang tuanya mengizinkan Dewi pergi karena mereka tahu ia ingin membantu perekonomian keluarga. Setibanya di Cikarang, Dewi tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama beberapa teman sekampung yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Pagi-pagi sekali, Dewi berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk melamar pekerjaan. Meskipun pencarian tidak mudah, ia tetap bersemangat. Setelah beberapa hari mencari, Dewi akhirnya diterima sebagai operator produksi di sebuah perusahaan elektronik. Dewi bekerja dari pagi hingga malam dan sering lembur untuk menambah penghasilan. Lingkungan kerja yang keras dan atasan yang ketat seringkali membuatnya kelelahan. Namun, ia bertahan, selalu mengirim sebagian besar gajinya untuk keluarganya di desa. Di tengah kerasnya kehidupan pabrik, Dewi mulai menjalin persahabatan dengan rekan-rekan sekerjanya. Ia belajar banyak tentang kehidupan kota, mulai dari cara menghadapi atasan hingga menjaga kesehatan di tengah jadwal yang padat, serta bertahan dari tekanan mental. Seiring berjalannya waktu, Dewi semakin dekat dengan salah satu rekan kerjanya, seorang pria bernama Andi yang bekerja sebagai operator di bagian lain pabrik. Awalnya, perkenalan mereka hanya sebatas obrolan ringan saat jam istirahat atau saat lembur bersama. Namun, seiring waktu, kedekatan mereka semakin mendalam. Andi adalah sosok yang humoris dan perhatian. Ia selalu bisa membuat Dewi tertawa di tengah kesibukan dan tekanan pekerjaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, baik dengan makan di warung dekat pabrik atau sekadar duduk di taman kota yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Kehangatan dan perhatian Andi membuat Dewi merasa lebih nyaman di lingkungan baru yang jauh dari rumah. Perlahan tetapi pasti, hubungan mereka berkembang. Andi mulai mengajaknya jalan-jalan setiap akhir pekan. Meskipun kehidupan mereka sederhana, kebersamaan itu membuat Dewi merasa dihargai dan diperhatikan. Tidak lama kemudian, mereka berdua resmi berpacaran. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Kehidupan di pabrik yang keras dan penuh tekanan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Namun, perbedaan pendapat kecil kadang mempengaruhi emosi mereka. Ketika Andi lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri, Dewi mulai meragukan keseriusan hubungan mereka. Apakah Andi benar-benar serius atau hanya mengisi kekosongan hidup di perantauan? Ketidakpastian ini membuat Dewi merasa gelisah. Rasa takut kehilangan Andi membuatnya bimbang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama di satu kontrakan. Pada awalnya, tinggal bersama membawa kenyamanan. Mereka berbagi ruang dan waktu dengan canda tawa, memasak, serta berbicara tentang impian masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai menghadapi tantangan. Dewi merasa semakin ragu. Batasan-batasan yang dulunya jelas mulai memudar. Keintiman di antara mereka meningkat, dan hampir setiap hari mereka terjebak dalam godaan untuk melanggar batasan yang telah mereka tetapkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak terasa masa kontrak kerja Dewi di pabrik hampir habis. Kabar ini membuatnya gelisah, karena pekerjaan di pabrik adalah satu-satunya sumber penghasilan yang dimilikinya di Cikarang. Ia juga harus mengirim uang ke orang tua di desa. Tanpa pekerjaan, Dewi tidak hanya harus menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga menghadapi tuntutan hidup bersama Andi. Setiap hari, Dewi berusaha mencari informasi tentang kemungkinan perpanjangan kontraknya, tetapi belum ada kepastian dari pihak manajemen. Di sisi lain, Andi tampaknya semakin tidak peduli dengan kekhawatiran Dewi. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau bertemu teman. Ketika Dewi akhirnya berani bertanya tentang masa depan mereka,
Terutama mengenai pernikahan, Andi selalu menghindar. Nanti kita bicarakan setelah situasi stabil, jawab Andi setiap kali Dewi mengangkat topik tersebut. Dengan kontrak yang hampir berakhir, Dewi merasa terdesak. Tanpa pekerjaan, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup bersama? Apakah hubungan ini benar-benar memiliki masa depan? Suatu pagi, ketika Dewi sedang bekerja seperti biasa di pabrik, ia tiba-tiba dipanggil oleh HRD. Panggilan ini membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa masa kontraknya sudah hampir habis, dan panggilan ini mungkin akan menentukan nasibnya. Selamat pagi, Dewi. Kami sangat mengapresiasi kerja kerasmu selama ini, ujar staf HRD yang memanggilnya. Namun, kalimat berikutnya seperti petir di siang bolong. Sayangnya, perusahaan sedang dalam kondisi restrukturisasi saat ini, dan kami tidak bisa memperpanjang kontrakmu. Setelah menerima kabar buruk dari HRD, Dewi kembali ke ruang produksi dengan perasaan hancur. Namun, sebelum sempat keluar dari pabrik, staf HRD yang tadi menemuinya tiba-tiba menghampirinya lagi di lorong. Dewi, sebentar, panggil pria HRD dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Dewi menoleh dan melihat tatapan pria itu yang kini terlihat lebih personal, bahkan sedikit aneh. Ada apa? Tanyanya, berusaha tetap sopan meskipun perasaannya masih kacau. Pria itu tersenyum, tetapi kali ini dengan cara yang membuat Dewi merasa tidak nyaman. Sebenarnya, ada satu cara agar kontrakmu bisa diperpanjang, katanya dengan suara pelan. Tapi itu tergantung kamu, apakah kamu bersedia atau tidak. Dewi mengernyitkan dahi. Maksud Bapak apa? Tanyanya, meskipun ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia hanya berharap bahwa dugaan itu salah. Pria itu tersenyum licik. Kamu kan tahu, di pabrik ini banyak yang bisa diatur. Jika kamu bisa menyenangkan saya, mungkin saya bisa bicara dengan manajemen agar kontrakmu diperpanjang. Tidak sulit, kan? Kata-kata itu terasa seperti racun yang menyelinap ke dalam benak Dewi. Perasaan marah, takut, dan jijik bercampur menjadi satu. Di satu sisi, ia sangat butuh pekerjaan itu untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya di desa. Di sisi lain, ia merasa harga dirinya terancam hancur jika menuruti keinginan pria itu. Dewi, kalau kamu setuju, bukan hanya kontrakmu yang saya perpanjang, tapi saya juga bisa kasih kamu uang tambahan setiap bulan. Kita bisa tinggal bersama di kontrakan saya. Kamu tidak perlu khawatir lagi soal biaya hidup, ujarnya, menawarkan jalan keluar yang tampak menggoda. Dewi terdiam, bingung antara menjaga harga dirinya atau mempertimbangkan tawaran yang bisa meringankan beban hidupnya. Dalam kebimbangannya, ia mulai memikirkan betapa sulitnya mencari pekerjaan baru, apalagi dengan banyaknya pengangguran di Cikarang. Belum lagi, ia juga harus mengirim uang ke keluarganya di desa. Pikiran tentang kontrak yang tidak jelas dari HRD terus menghantuinya. Baik, Pak. Saya akan melakukan apa yang Bapak mau, kata Dewi dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum puas. Kamu tidak akan menyesal, Dewi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir soal kontrak atau biaya hidup. Kita bisa tinggal bersama di kontrakan saya, dan kamu akan dapat lebih dari yang kamu bayangkan. Setelah menyetujui tawaran dari pria HRD, Dewi berhasil memperpanjang kontrak kerjanya di pabrik. Masa depannya di Cikarang kini terasa lebih aman secara finansial. Namun, harga diri dan kebahagiaannya mulai terasa tergerus. Ia mulai tinggal bersama HRD di kontrakannya, seperti yang dijanjikan. Setiap hari setelah pulang dari pabrik, Dewi harus melayani hasrat bejat sang HRD yang semakin menuntut. Meski secara finansial, ia tidak lagi khawatir soal biaya hidup, rasa hampa dan jijik terhadap dirinya sendiri semakin tumbuh. Setiap malam, Dewi merasa seolah kehilangan sebagian dari jiwanya. Pria HRD itu sering memanjakannya dengan hadiah-hadiah kecil, seolah-olah hal itu bisa menutupi keburukan yang terjadi. Ini sebagai tanda terima kasihku, katanya dengan nada manis, meskipun semua itu tidak dapat menghapus rasa sakit di hati Dewi. Pria HRD itu sering memberi uang tambahan atau membelikan barang-barang yang mewah yang tak pernah Dewi bayangkan sebelumnya. Namun, hubungan Dewi dengan Andi pun berakhir saat itu juga. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan kepalsuan bersama pria HRD, Dewi akhirnya mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Setiap malam yang ia habiskan di kontrakan pria itu, semakin membuatnya merasa terjebak. Ia terpaksa melayani hasrat bejatnya, dan hal ini semakin mengikis keteguhan hatinya. Meskipun secara materi Dewi merasa lebih aman, rasa hampa dan kebencian terhadap dirinya sendiri semakin menggerogoti jiwanya. Suatu malam,
Ketika pria HRD itu kembali dalam keadaan mabuk setelah pulang dari sebuah acara kantor, Dewi melihat ini sebagai kesempatan. Ia tahu pria itu tidak akan bangun sampai pagi. Dengan hati-hati, Dewi mulai mengemas barang-barangnya. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kontrakan tanpa menoleh ke belakang. Suara langkah kakinya bergema di sepanjang lorong yang sepi, dan setiap langkahnya membuat beban yang ia pikul perlahan terangkat dari pundaknya. Di dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat meskipun tidak mudah. Dewi menuju terminal bus, berharap bisa menemukan bus pertama yang menuju kampung halamannya. Saat ia duduk di kursi terminal yang dingin, perasaan campur aduk antara lega dan takut menghampirinya. Ketika bus tiba dan ia naik ke dalamnya, ia menatap keluar, menyaksikan lampu-lampu kota Cikarang perlahan menghilang di kejauhan. Dengan setiap kilometer yang berlalu, Dewi merasa semakin jauh dari semua beban dan tekanan yang ia alami selama di Cikarang. Meski perjalanan ini tidak menjamin hidup yang lebih mudah, Dewi yakin bahwa ia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Akhirnya, ia merasa bahwa harapan baru mulai muncul di ufuk kehidupannya yang baru, dan cerita pun selesai. Baik, sahabat, itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.